Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen Fuad Nursiha SQMQ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila. Di sini akan menjelaskan tentang kasus bullying. Pengertian dari kasus bullying. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti bantai. Secara etimologi kata bully berarti penggerak, orang yang mengganggu, yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Dan selanjutnya, pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk bullying, memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying, mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan dalam sekolah. Untuk anak yang mengalami kasus bullying itu akan mengalami down saat pembelajaran sekolah, seperti itu, jadi males ke sekolah karena ketakutan untuk dibully teman atau siapa saat di sekolah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan seperti mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya. Bentuk yang paling umum terjadi pada kasus bullying di sekolah adalah pelecehan verbal yang bisa datang dalam bentuk ejekan, menggoda, atau meledek seseorang. Kasus bullying yang awalnya hanya secara verbal dapat pula menyebabkan munculnya perlakuan yang lebih berbahaya, seperti pelecehan secara fisik. Hampir terjadi di semua kalangan, di sekolah maupun di sekitar kita. Kejadian seperti itu. Faktor apa saja yang ada dalam kasus bullying? Nah, kasus dalam bullying adalah satu faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Penindasan atau sering kita sebut sebagai bullying merupakan sebuah fenomena yang sedang terjadi dari bertahun-tahun lamanya. Yang kedua adalah faktor keluarga sebagai penyebab bullying. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang. Yang ketiga adalah faktor teman sebaya sebagai penyebab bullying. Pada usia remaja, anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi terlalu bergantung pada keluarganya, dari mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Yang keempat adalah faktor media massa sebagai penyebab bullying. Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri atau jati diri, sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat seperti pada film atau sinetron yang berisi adegan kekerasan dan sebagainya. Jadi kalau ada yang di sekitar kita menggunakan media massa di era sekarang, lebih
harus berhati-hati. Apalagi seperti sekarang anak kecil udah dikasih HP, mainan HP seperti itu, bisa menyebabkan terjadinya penyebab bullying. Dampak dari korban bullying adalah pertama, depresi dan kecemasan. Anak akan mengalami depresi dan kecemasan. Itu akan berbahaya pada psikis oleh anak tersebut yang menjadi korban bullying. Yang kedua adalah keluhan kesehatan. Dan yang ketiga adalah prestasi akademik menurun. Karena akademik bisa menurun, anak tersebut mengalami awal tadi depresi dan dia akan down, tidak mau belajar, tidak mau berinteraksi sama teman-temannya karena dia sudah ketakutan karena sering menjadi korban bullying. Dan selanjutnya adalah upaya untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di kehidupan kita. Yang pertama, mengakui kesetaraan, hak dasar dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, dan warna kulit, dan sebagainya. Kedua, membanggakan rasa saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan toleransi antar sesama. Dan yang keempat, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Dan yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari kasus bullying. Disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu terdapat istilah bullying berasal dari bahasa Inggris bull yang berarti banteng. Secara etimologi kita bully berarti penggertak orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyekat atau artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.